Oke, bismillah. Teman-teman pelestari kebudayaan Jawa Timur khususnya dan pelestari kebudayaan Nusantara pada umumnya, alhamdulillah malam ini kita sowan dalem ke Durian Tapada. Dilalah ini kepanggih atau ketemu dengan Mas Adinul yang juga tokoh kebudayaan di Duren. Dia nanti akan memedar terkait durian, terus memberi gambaran umum lah Mas terkait durian itu gimana, terus jejak-jejak Mataram kuno, Medang dan lain-lain yang berkaitan dengan prasasti Durian Tapada. Ini kan di era siapa? Empu Sendok kan ya? Ya, era Empu Sendok. Oke, Mas Adinul mungkin bisa sedikit cerita ini. Siapa jenengan itu? Kira-kira menceritakan sosok Mas Adinul lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinul Khairon. Saya kebetulan jadi ketua Les Bumi NWJ NU Kecamatan Duren. Terus masalah kebudayaan memang dari dulu kita punya kecintaan yang lebih terhadap budaya, sehingga dianggap sebagai teman-teman itu kadang-kadang dianggap sebagai budayawan, padahal ya enggak, sebenarnya kita hanya cinta aja kepada budaya. Modal cintai akhirnya jadi budayawan Mas. Itu kan efek Mas, efek. Saya tidak menyebut diri saya budayawan, jelas ya dulu memang kuliahnya memang di seni, kebetulan di seni rupa, dan paling seneng memang dengan kebudayaan, apalagi kebudayaan lokal yang ada di Duren sini. Oke. Sama ini Mas Adinul mungkin ketertarikan di kebudayaan itu akhirnya memunculkan, bukan niatan ya, bisa jadi kepedulian terhadap tradisi atau warisan lokal yang ada di Duren. Kira-kira apakah itu melatar belakangi sehingga sampean seneng nih kebudayaan nih Mas? Ya, salah satunya itu. Tapi sebenarnya saya tuh gini, kalau ngomong kebudayaan itu senang terhadap budaya itu, ya sebenarnya menurut saya adalah kewajiban. Bukti bakti kita kepada orang-orang terdahulu. Wah, ini bukti bakti. Ya, orang-orang zaman ya mesti kebudayaan itu kan mesti tinggalan dari nenek moyang. Iya betul. Peranata sosial macam-macam ya. Bayangkan seandainya tinggalan dari leluhur kita, dari orang tua kita sudah meninggalkan dengan beberapa upaya mereka membuat budaya seperti ini, ternyata kita tidak melestarikannya. Sama halnya ketika kita ditinggali sesuatu dari orang tua, itu tidak dihargai oleh kita kan? Ya betul. Tidak dirawat lah ya. Makanya latar belakang itu yang membangun saya untuk selalu cinta terhadap kebudayaan, senang terhadap kebudayaan. Seneng, kalau dilambari seneng ini repot ya. Makanya ya budaya tadi mungkin efek dari kecintaan sampean. Nah, balik ke ini Mas, ke kecintaan sampean tadi. Kalau nopo nggih, selama ini yang sampean lakukan mungkin di samping membina teman-teman yang di lingkungan kebudayaan, pasti kan juga ning sejarah, terutama ya sejarah Duren, apalagi ditandai dengan adanya prasasti durian. Nah ini korelasinya piye Mas
korelasi sejarahnya, terus kemudian bagaimana pola sosial di sini akibat adanya apa ini prasasti itu gimana? Enak enggak? Ngaruh enggak sebenarnya Mas? Menurut sampean itu? Kalau menurut saya ini Turen itu unik. Hmm. Turen itu adalah tempat yang unik. Sebenarnya ada korelasinya antara prasasti Durian dengan sosial masyarakat yang ada di dalam Durian. Buktinya apa? Kalau kita bicara tentang Bu Sendok tahun 929, Ya. Bu Sendok itu memindahkan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Di sini Dang Atu minta tanah kemerdekaan. Ya. Secara otomatis berarti Dang Atu waktu itu sebagai orang yang memegang Durian itu ya benar-benar menerima gitu loh perpindahan mereka dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Nah, ini bisa dikorelasikan ketika kita melihat saat ini orang Turen itu selalu menerima orang lain untuk masuk. Oh iya. Buktinya apa? Buktinya adanya pindad. Ini sebagai bukti. Oke. Kenapa kok pindad gak ditaruh di Gondang Legi? Iya. Kenapa kok gak ditaruh di Panjen? Kenapa kok gak taruh Malang Kota? Sing wilayah lebih strategis sebenarnya. Yang wilayahnya lebih strategis. Iya betul. Tapi tidak hanya itu. Orang kalau berpikiran tentang keamanan negara, Iya. secara otomatis melihat sosialnya. Bisa nggak menerima orang lain? Oh iya sih. Mudah bergaul. Bukan saya meremehkan lagi. Iya. Karena wataknya memang watak keras dari kebudayaan Madura, mungkin yang lebih kental itu. Iya betul. Sebagai Baran ya. Sebagai warga. Terus ada di daerah sini kalau ngomong masalah Turen, bahkan ada satu desa yang memang banyak orang pindahan dari Jawa Barat. Satu desa? Iya. Di Sedayu itu banyak pindahan dari Jawa Barat. Ada satu kampung itu memang nenek moyangnya memang Jawa Barat semua. Kayak terus selain itu ada di Talok Mentaraman ya. Itu memang nenek moyangnya semuanya dari orang Mataram. Pendatang apa? Pendatang. Iya. Tapi diterima sebagai warga lokal akhirnya. Iya. Dan tidak ada gesekan gitu kan. Iya. Antara pendatang dan orang lokal itu tidak ada gesekan. Dan itu terjadi sudah beribu-ribu tahun. Ya, sudah beribu-ribu tahun. Bahkan menurut cerita tutur dari nenek moyang kita di Mbah di sini itu banyak memang pejuang-pejuang era perang Jawa yang ada di sini. Nyatanya apa? Nyatanya ada setiap desa punya bedah kerawang. Ya. Sendiri-sendiri. Bahkan tidak hanya per desa, kalau di Turen per dusun itu ada bedah kerawang. Seperti itu. Bisa jadi memang itu ya korelasinya itu korelasi yang tampak hari ini modern ya. Ya. Oke Mas. Kalau nopo nggih istilahnya tadi kan kita berbicara durian dengan dampaknya. Nah, kira-kira makna dan asal usul nama Durian itu sendiri gimana? Durian. Kalau ngomong Turen atau Durian itu kan sebenarnya nama itu sudah ada di beberapa kitab juga, selain ada di prasasti Durian sendiri. Kata-kata Durian itu memang ada. Terus ada juga di prasasti Malang di Noyo. Ya, itu juga disebutkan adanya Durian. Terus juga ada catatan di Pararaton ya. Negara Kertagama juga ada Durian.
Nama durian sendiri itu memang sudah lama. Oh, Banyak spekulasi ketika ngomong masalah durian. Oh, itu durian di sana iya banyak iya betul tanaman betul duri. betul betul. Dikaitkan ngono mas. Dikaitkan, Secara sering dikaitkan seperti itu. iya. Oh, duren itu watu leren. Ada yang mengkaitkan itu. Tapi yang jelas keterkaitan nama-nama belakangan ini, duren watu leren atau durian itu adalah durian. Durian ya betul. Itu yang jelas kita masih belum tahu awal mulanya seperti apa. Kenapa kok dikasih nama durian? Yang jelas durian itu memang nama kuno yang sudah ada di era tahun sekitar tahun 600-an sudah ada. Kalau melihat itu ya para raton, negara Kertagama itu tadi. Ya. Terus ada catatan dari Ijing tentang durian. Ijing itu juga ini sih. Ya tahun 600-an mas catatan Ya, Ijing itu. kalau Ijing kan 600-an. Iya. Lalu prasastinya sendiri tahun 900-an. 900-an. Kalau tahun Sakanya di prasasti itu kan 851. Tahun Saka. Tahun Saka. Iya betul. Tapi kalau tahun Masehinya tahun 929. Prasasti itu sudah ada. Oke. Kira-kira kalau isinya kan menjelaskan tentang perpajakan ya mas ya, pajak tanah. Ini sebenarnya isi di prasasti durian itu ini menurut beberapa ahli yang kemarin juga kita mengikuti seminarnya. Ini kan beberapa kali memang dibedah mas. Beberapa kali ada dari UB, ada dari dulu ada dari UI juga pernah. Terus selain itu juga banyak dinas-dinas terkait untuk bedah prasasti ini, karena prasasti ini adalah prasasti paling utuh Iya mas. Dan bukan jiplakan iya, dan masih bisa dibaca gitu loh. Dengan bahasa Sanskertanya itu masih bisa dibaca. Di situ sebenarnya ini adalah Sima itu berarti tanah kemerdekaan. Iya, tanah kemerdekaan yang diminta oleh seseorang yang bernama Dang Atu itu, kalau orang sini beranggapan bahwa itu adalah resi yang dulu memang memimpin Turen pada tahun itu. Jadi tahun itu beliau adalah pemimpinnya Turen. Dimana resi itu sudah selain ingin membuat bangunan suci, juga situ permintaannya yaitu membebaskan pajak. Jadi intinya untuk otonomi daerah. Iya. Untuk otonomi daerah. Dimana prasasti durian itu disebutkan bahwa di durian itu sebenarnya menghasilkan pajak itu 1 kadi 3 suwarna emas. Yang seperti kita bahas tadi. Iya, pas offline. Kita hitung-hitung ternyata sekitar 700 sampai 1 M. 1 M ya betul. Zaman itu Per tahun ya. Iya. Dengan berat 36, satu warnanya ya 36, berapa gram tadi itu. Ya. Jadi hampir 1 kilo emas kan? Hampir 1 kilo emas. 1 kilo. 1 kati 3 suwarna itu ternyata hampir 1 kilo emas. Bayangkan 1 kilo emas dihasilkan dalam waktu 1 tahun. Untuk membangun bangunan suci, untuk membangun bendungan kali mati, untuk mengairi sawah-sawah yang ada di durian, juga untuk operasi itu yang dihasilkan dari pasar durian. Sudah ada pasar di durian. Berarti bisa jadi memang catatan itu ya mas, catatan
catatan penghasilan, terus kemudian tujuannya apa dari penghasilan itu untuk peruntukannya apa kayak gitu. Ya, memang ada di situ disebutkan juga. Oke. Terus selain itu juga lokal touren ini saya juga tertarik ketika bicara di Pararaton itu juga menyebutkan bahwa di touren itu apa Kenaro sebelum dia jadi raja Kenangrok ya, sebelum dia jadi raja itu belajar bikin emas ya betul. di Taloka, Iya di Turian. Heeh. Dan desanya sampai hari ini ada kan gitu. Iya. Sampai hari ini ada. Memang kayaknya loh Mas yo, di beberapa catatan, terutama catatan Ijing yang paling lengkap yo, bisa kita bahkan bisa kita akses. Terus kemudian Raffles itu memang koyoke dari zaman Ratu Sima sampai kemudian ke Durian Tapada sampai nanti akhirnya era Singosari, kita itu memang negara di samping negara adidaya dalam konteks pelayaran, penghasil emas loh, pengrajin emas. Nah iya itu makanya. Loh, iki Nah, dalam sejarah yang sama iya. pernah dengar sejarah Inggris pernah rampok emas di beberapa kerajaan Iya betul di Jawa. Heeh. Jadi kekayaan Inggris hari ini hasil rampokan dari Iya kita. bisa jadi loh, bisa jadi gitu memang, bisa jadi. Artinya kan ya tadi saya sebutkan bahwa Ken Angrok itu belajar emas dan kemudian ngolah emas di Turen sebelum jadi raja kan. Iya. Makanya sampai di era Majapahit, mulai era Singosari sampai era Majapahit, Turen itu selalu disebut sebagai saudara tertua. Iya betul. Ya, saudara tua dari, karena memang mbah Raja Majapahit itu kan Raja Singosari. Iya. Raja Singosari belajarnya Di Turen. Beranggapan bahwa Turen adalah kakak tertua. Apa kira-kira iki Mas yo ada kaitannya dengan Pande dan lain-lain? Mungkin kalau dulu emas, sekarang beralih ke Pande atau gimana? Kalau kita bicara Atau Pande baru mungkin? Iya, Pande itu Pande besi kalau di Turen itu besarnya kan di Gedok. Ini ada sejarahnya Mas. Iya. Gedok itu berasal dari kata gedokan. Gedokan itu kan tempat kuda. Iya. Nah, secara otomatis banyak orang memarkir kuda di sana kan gitu. Nah, awal mulanya ini kalau cerita dari masyarakat itu awal mulanya mereka tidak membuat senjata tapi membuat tapal kuda kakinya kuda itu sepatunya. Nah, perkembangannya zaman karena kuda ini sudah tidak relevan dipakai karena sekarang kudanya kuda bermotor, kuda bermesin. Ya, akhirnya beralih fungsi menjadi itu tempat pembuatan perkakas. Di sini banyak, bahkan sampai beberapa desa itu memang ada desa namanya Desa Pandean. Bukan desa, kampung Pandean. Kampung Pandean, bukan desa. Desa enggak ada. Tapi ada, ngomong nama-nama desa di Turen itu kayaknya desa ini sudah lama memang. Kayak Tanggung berasal dari Temanggungan, tempat singgah. Dan letaknya itu perbatasan luar Turen. Temanggungan berarti tempat singgah mau masuk Turen kan gitu. Secara logisnya sih. Iya betul. Terus ada lagi namanya Sawan. Sawan itu kalau kita kemarin saya lihat dari itu peta 1800 itu. Itu memang
bendungan yang ada di Turen itu mengalirnya Sungai Jaruman itu mengalirnya ke arah Sawan. Sawan, mengairi sawah di sana. Iya, di sana tempat Sawan memang sawah. Sawah, nggih. Terus ada namanya Desa Kemulan. Iya, Kemulan itu berasal dari kata Kamulian, kemudian. di mana Empu Sendok memindahkan kerajaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu dengan mengusung tema Medang Kamulan. Medang Kamulan. Jadi lumbung padi baru. Ya, betul. Bisa jadi Empu Sendok sebelum mendirikan kerajaan yang ada di Jawa Timur bisa jadi singgah di namanya di Kemulan. Nggih. Di mana itu dekat dengan sawah. Di selatannya kan ya sungai. Iya. Sawahan terus baru Kemulan kan itu. Kemulan, nggih. Nah, ngomong Kemulan itu berarti awal kehidupan. Oh iya. Dan bisa diartikan itu adalah lumbung padi. Orang-orang Kamulan itu ya wis lumbung padi. Iya sih, relate tapi Mas, kalau artinya secara logis relate, artinya ketika Kemulan terus kemudian pusat perdagangannya letaknya adalah di Turen gitu atau di Turian gitu, dengan yang tadi jenengan sebutkan nominal pajaknya yang setara dengan emas 1 kati 3 swarna tadi itu. Artinya kan pusat perdagangannya di mana, pusat pemerintahnya di mana, lumbung padinya di mana. Jadi kan ketata ya. Ketata. Heeh. Kalau ngomong Turian. Jadi ini yang belum kita ketahui sebenarnya. Sebagai PR penggiat sejarah dan kebudayaan. Iya, betul. Ini adalah PR-nya satu. Kenapa kok Turian waktu itu diberi sima oleh Bu Sendok? Mesti ada semacam prestasi. Iya. Mesti ada semacam prestasi ataupun hubungan imbal balik terhadap Mataram yang ada di Jawa Timur. Iya, wilayah itu. Iya sih, iso uga begitu. Tidak mungkin ketika suatu daerah diberi keistimewaan untuk otonomi daerah. Tanpa daerah itu punya keistimewaan tersendiri. Tanpa prestasi yang jelas kan nggak mungkin. Betul. Nah, di zaman itu kayaknya Turen sudah diperhitungkan. Iya, betul. Ini sebenarnya sesuai sama pertanyaan selanjutnya, Mas. Maksudnya gini, kalau memang tadi sudah, artinya ada ada praduga, artinya Turen itu sudah diperhitungkan sejak dulu. Kita bukan berbicara agamanya di sini, tapi budaya atau peradaban itu kan memang sudah terbentuk ya, sudah terbangun gitu. Walaupun pada akhirnya pemberian itu, tanah merdikan itu diberikan setelah memang betul nih Turian ini bisa mengolah tanah, bisa lumbung padi dan lain-lain. Nah, kira-kira menurut zaman sendiri, apakah ada arti penting terkait Turian Tapada itu sendiri dengan tanah perdikan itu tadi? Apakah itu memang iki simbolnya, simbol bahwa bisa jadi iki piagame gitu kira-kira? Ya itu makanya tadi saya sebutkan bahwa ini masih praduga saja dari kami sebagai budayawan yang dianggap budayawan tadi. Iya, budayawan aja. Jadi praduga aja, berarti daerah kami ini memang daerah benar-benar berpotensi untuk suatu peradaban, sehingga diberikan sima tadi. Ada apa di Turian kan gitu. Begitu juga ketika kita ngomong ketahanan negara tadi. Kenapa ketahanan negara ini hanya yang dipilih hanya Turen dan Bandung? Pembuat peluru itu ada di Turen. Oh iya sih.
Iya betul. Bahkan kalau ada pabrik peluru berarti minimal 3 jenderal ada di Duren. Iya sih. Iya kan? Iya betul. Biasanya seperti itu. Nah, kenapa kok Duren yang dipilih kan? Iya, Bukan daerah lain. bukan daerah lain seperti yang disebutkan Ya, Cina ada tadi. beberapa daerah. Jadi ini yang menjadi apa ya? Kadang-kadang timbul pertanyaan, kenapa kok seperti itu? Ternyata saya waktu itu ya sempat omongan sama Mas Jos, Mas Kogi terkait ya apa sih Mas, sejarah Duren itu kok bisa nerima banyak orang. Bahkan saya pertanyaannya itu di Duren itu bahkan ada perumahan Belanda waktu itu. Oke, iya. Ya kan? Iya. Kok bisa diterima loh untuk di Betul, Duren? Iya, betul. Bahkan banyak perumahan bekas Belanda di Bekas Duren. Belanda ya. Banyak. Nah, bahkan sampai ada balai kesehatan itu memang tinggalannya Belanda kan gitu. Bangunan-bangunan ini lama. Dan kita hidup berdampingan waktu itu sampai Belanda mengatakan menyerah kepada Jepang ya. Baru ada perjuangan lagi di Duren itu ketika ada tentara sekutu yang akan mau agresi militer Ya. Jadi memang perangnya di Duren itu kayaknya itu Ya. agresi militer 1-2. Ya. Tapi sebelumnya tidak ada catatan perang gitu deh. Nggak ada. Jadi catatannya kan ya agresi militer itu. Ya, agresi militer memang kita posisinya sudah merdeka. Ya. Mau direbut lagi ya wanita tarung kan gitu. Iya, betul. Tapi sebelumnya itu kan ketika di sini ada perumahan Belanda, terus ada desa kampung Baran, di mana itu bisa diindikasi adalah orang-orang pendatang untuk bekerja karet. Kalau dulu di peta perjuangan itu kan di daerah ini Tangkung ke sana sampai hampir Sawan itu kan memang kebun karetnya Belanda. Makanya ada Baran di situ. Padangan juga ada Baran. Itu mengelola itu. Makanya itu ini kadang-kadang itu tadi pertanyaan ini selalu ada ya keburu Mas Kogi. Ini pertanyaan ini masih tersimpan di Mas Kogi. Belum ada jawaban dari Mas Kogi. Kenapa kok masyarakat Duren itu bisa nerima semua orang? Apakah memang dari nenek moyangnya dulu sudah seperti itu, sudah dididik untuk menerima semua orang? Akhirnya kayak ini ya, kayak metafor dari danyangan dan macam-macam itu kan ngono to Mas. Iya. Oh iki danyangane wedok, mangane rukun. Oh iki danyangane ngene kayak gitu bisa jadi. Kayak ini ya di Pararaton. Zaman pernah pernah baca Pararaton babnya bab di Durian. Posisinya Kenara ini kan sudah menjadi berandal kan? Iya, betul. Satu-satunya yang mau menerima itu Ren. itu. Iya, diambil itu toh, dijadikan murid terus kemudian ngolah. Satu-satunya yang mau menerima adalah Duren. Dan bisa merubah dari yang dulu adalah orang yang maaf dikatakan kurang baik jadi orang yang baik. Ya, itu mungkin jadi ini sih Mas, jadi apa ya, jadi pertanyaan susulan, artinya pengaruh dari historisitas yang ada di Duren tadi, sejarah Duren yang sebenarnya kalau mau kita gali lebih mendalam ya seperti yang tadi jenengan uraikan, bisa jadi memang Duren itu sudah diperhitungkan sejak dulu dengan tata kelola, tata sosial yang cukup terbuka, bukan sengkok
menyampingkan orang baru atau mendiskreditkan orang baru Ya. kayak gitu-gitu ya. Bisa jadi memang seperti itu. Nah, kalau keberagamaannya gimana? Artinya kita tidak ngomong Islam, tidak ngomong Hindu, cuma nilai-nilai religiusitasnya itu kira-kira gimana kaitannya dengan ini, dengan Turian Tapada? Oh, terkait dengan Turian Tapada. Iya, dengan sejarah di Sebenarnya kalau nilai religius dari Turian Tapada itu kan karena di situ itu pernah ditemukan Linggayoni. Iya. Linggayoni. Watu Godeg ini kan dulu sebelum proses Turian ada. Itu kan orang-orang nyebutnya Watu Godeg, tahunya Watu Godeg. Oh, Sebenarnya yang Watu Godeg itu Lingga dan Yoni. oh gitu. Dan ada di sampingnya proses Turian. Linggayoni itu tadi. Iya. Dengan posisi tertancap gini. Iya. Jadi ketika kalau dulu orang kan mesti ngomong mistis dulu Mistis ya, iya Ya. betul, yang didahulukan. Ya, yang didahulukan mistisnya. Itu mbah saya itu malam Jumat lagi obat dhewe. Oh, kode-kode. Iya. Ya memang Linggayoni ini posisinya tertancap. Tertancap mungkin. Tertancap. Sampai sekarang masih ada. Oh. Tapi wis enggak kode-kode kan? Ya enggak lah. Ya mungkin waktu itu kan ini ya apa namanya tempatnya memang singgung. Kalau sekarang sudah kelihatan dari jauh. Iya. Sudah kelihatan. Tapi memang bisa jadi ya tadi seperti pembahasan sebelumnya. Kayaknya memang jadi ini sih Mas, band apa ya istilahnya? Band itu tetap dijaga, akhirnya dikasih hiperbola kayak gitu. Terus ini kembali lagi ke masalah Religiusitas. Jadi sepertinya apapun agamanya orang Turen itu punya religius yang tinggi. Iya. Kalau sekarang, kalau mungkin zaman dulu masih Hindu Buddha ya. Iya. Karena ada Linggayoni berarti dia agamanya Siwa ya kan, simbolnya Siwa. Itu dengan religius yang sangat tinggi. Tapi kalau sekarang bisa dilihat dari sosial masyarakat hari ini, Turen ini kalau kita ngomong keagamaan juga sangat kuat. Multikulturnya ya. Bahkan NU di sini kan sangat kuat. Iya betul. Jadi itu bisa jadi dulu itu juga seperti itu. Ketika agamanya masih agama kuno ya. Masih agama kuno seperti itu juga. Bahkan sistem pendidikan juga sangat bagus. Iya betul itu lagi sistem pendidikan itu. Ditunjukkan dengan kita tidak fanatik terhadap apa yang kita yakini. Orang Turen itu tidak ada yang fanatik dengan apa yang mereka yakini. Mereka selalu terbuka. Iya. Makanya ini saya bicara masalah NU ya. NU itu kan sekarang menjadi simbol keagamaan dalam keragaman. Iya Ya kan? betul. Keagamaan dalam keragaman itu di sini juga kuat. Toleransinya sangat kuat. Siapa saja bisa masuk. Iya. Asalkan tidak merusak keyakinan yang mereka yakini. Iya. Itu aja. Kalian menjaga tatanan sosial. Ya. Nah ini kan berarti untuk kaitan itu Mas dari yang jenengan ceritakan tadi bahwa memang masyarakat di sini terbuka terus kemudian. Iya, saya nyela ya. Ini nyela. Iya. Sama juga saya ceritani juga di Turen itu punya rehabilitas mantan napi mantan teroris. Oke. Kan kalau memang Turen ini tidak aman Ya, untuk orang luar, betul. ya napi teroris ini tidak akan direhabilitas di sini juga. Iya itu. Nah ya makanya itu. Kenapa nggak di terapi yang lain? Iya, padahal deket
kalau cara logis ya, Hmm. ini napi mantan teroris, terus berada di rehab di samping pabrik peluru. Ya, seandainya masyarakat ini tidak mendukung adanya orang yang akan mau berubah, secara otomatis napi ini ono bleset ini jadi serangan Bu. Kan Iya, gitu. iya, betul, betul. Tapi karena masyarakat kita itu adalah masyarakat orang yang eh, gimana bisa menerima, saya kembali lagi bisa menerima orang lain bagaimanapun ini masa lalunya, Latar belakangnya. latar belakangnya seperti apapun. Kalau di Duren itu dipandang, oh masa depannya seperti apa kan Iya, gitu. iya. Ora sing biyen. Orang sih bilang, Iya. tapi sih ngerti kayak apa. Kayak iya, iya. Makanya itu Mas, relate aku sih mikirnya kayak relate deh dengan yang tadi jenengan. Kan ada 3 kunci sih, 3 kata kunci tadi ya. Artinya dari Sima terus kemudian dikasih tanah perdikan. Iya. Satu. Yang kedua adanya sistem pemerintahan, lumbung pangan, ketahanan sosial yang kuat. Iya. Yang ketiga adalah keterbukaan. Nah, berarti tiga-tiganya ini kan ada keterkaitan. Jika praduga kita tadi itu pembahasan kita, ya sebenarnya itu diantara pada layaknya piagam penghargaan kan, Bisa jadi seperti nah itu. iya kan kira-kira ngono Iya, dong, kira-kira gitu. relate kan gitu. Ya harusnya memang seperti itu. Tapi kita belum cukup bukti untuk Iya, bicara seperti itu untuk kan itu gitu. kan buruk. Ini kan Belum cukup hanya bukti. apa ya istilahnya, Karena kalau kita bicara akademis itu ya harus ada tulisan yang menguatkan, betul. terus ada ahli yang sebagai rujukan. Rujukannya mungkin kalau secara mungkin manuskrip macam-macam ada lah, tapi untuk membuktikan itu kan butuh Ya butuh ahli. ahlinya. Nah, oke, religiusitas aman ya. Artinya kalau nilai budaya sendiri Mas, jangan sebagai ketua Alus Bumi melihatnya kan, kalau saya ini kan bagian dari kawedanan jenengan sumber mancing ini kan kawedanan tuh. Misalnya saya coba dari arah rumah lewat di Duren, saya itu nemu beberapa titik posisi-posisi orang yang kalau di agama Kapitayan dulu memegang agama kepercayaan. Nah, menurut jenengan itu sebenarnya bagian dari religiusitas atau bagian dari nilai budaya Mas? Jenengan selaku ketua Alus Bumi melihat itu gimana? Tetap tanpa keluar dari ini ya, dari Turian Tapada tadi itu. Kalau ngomong masalah orang yang memiliki kepercayaan Kapitayan dan sebagainya, itu sebenarnya kalau di Durian memang orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang benar-benar megang kebudayaan. Oke, iya. Itu gini, ini saya beberapa teman memang punya kepercayaan kuno. Iya. Ada yang Kapitayan, ada yang Panjalu, ya banyak lah. Ya, kan ada Buddha Jawa Wisnu juga di sini. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memegang teguh kebudayaan. Jadi kebudayaan tidak hanya sebagai simbolik. Oke, ya itu. Tapi kebudayaan juga sebagai tingkah laku mereka. Ini saya sangat salut terhadap orang-orang yang seperti itu, sangat salut. Mereka baru masuk, punya keyakinan seperti itu, sudah dikasih hadiah sama ibaratnya sama Tuhan. Iya. Biasanya seperti itu. Iya. Punya keahlian ini. Rata-rata kan seperti itu. Betul. Itu bukti bahwa mereka benar-benar memegang teguh apa yang mereka yakini. Orang Islam kan seperti itu. Ketika kita memegang teguh apa yang kita yakini, kita akan diberikan hadiah sesuatu berupa apapun.
ini juga terjadi kepada teman-teman saudara-saudara kita yang memegang teguh kebudayaan itu. Tapi mohon maaf, rata-rata keyakinan yang mereka yakini itu muncul di era Islam sebelumnya. Oke. Ya. Saya belum pernah tahu di Turen itu ada yang punya keyakinan di jauh era yang sebelumnya. Sebelum Islam lah. Belum ada. Berarti justru datangnya baru. Iya. Tapi itu memang ya tadi mungkin bagian dari memegang teguh nilai kebudayaan. Ya, nilai-nilainya. Hanya kan kebudayaan ini orang mek seni tok ngono lho maksudnya. Iya. Ya memang ini sih Mas. Kalau ngomong durian artinya kan kita nggak bisa mengeluarkan dari sejarahnya, agama yang meliputi di situ apa, terus kemudian apa ini namanya konteks sosial yang terjadi di sekitar prasasti itu sendiri bagaimana, pasti kan berkesinambungan. Ya. Nah makanya kalau Mas Adinul sendiri melihat kayak di sini kan ada Ganesha macam-macam secara sejarah kayak gitu. Kalau Mas Adinul melihat ya kira-kira ke depan saja, kita ngomong mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, durian tapada itu gawe apa Mas kira-kira kalau jenengan melihat ke depan atau kegunaan atau manfaat untuk Turen sendiri lah, kita ngomong Turen. Jadi gini, ketika kita melestarikan sebuah kebudayaan yang mungkin dulu pernah jaya di masanya, itu kita bisa mempelajari dari kehidupan yang sudah pernah berjalan. Yang ketika nanti ada sesuatu itu, masa lalu kan memang gimana sebagai spion. Kita nggak kecelakaan kan gitu. Betul. Ya, kebudayaan kan seperti itu. Tapi walaupun ada spion ini, tetap kita harus memandang masa depan. Tidak boleh kembali. Kan gitu. Itu namanya kehidupan. Jadi kemarin itu sempat kita bicara dengan Muspika terkait Ganesha ini. Ini selain prasasti Durian kan, di Durian itu punya peninggalan namanya Ganesha. Yang menyimpulkan bahwa Durian itu adalah kota pendidikan. Betul. Secara otomatis ketika punya peradaban tinggi berarti pendidikannya juga tinggi. Pasti begitu. Makanya Turen yang sebagai kota pendidikan di masa lalu itu memang harus tetap diingat supaya kita tidak merosot cara berpendidikannya. Kita harus terus menjadi pion pendidikan di Kabupaten Malang. Karena memang nenek moyang kita adalah orang-orang berpendidikan. Itu peradabannya sudah maju ya. Fungsi dari prasasti di sini adalah itu secara psikologis. Tapi psikologi sosialnya begitu. Secara fisik ya, ini saya berharap pada dinas-dinas terkait geologis dan lain sebagainya lebih memperhatikan. Ini ada memang beberapa situs yang masih belum terekspos, belum dilindungi oleh dinas-dinas terkait. Kemarin sempat ditemukan juga candi di Tangsuko. Terus sempat juga di sini juga ada, itu namanya tapak kaji. Istilahnya tapak kaji. Di sini kan itu ada tapak kaki seperti itu. Sebenarnya kan adanya di tembok ini Mas. Jadi ada tebing, ada tapak kakinya. Dan hari ini yang
miris itu terkena rubuh kayu, Iya, sehingga batu itu sekarang ada di bawah. di bawah. Di bawah kita sebagai ini ya, sebagai masyarakat itu satu takut untuk memindah, Iya, iya. takut merusak situs Merusaknya, dan lain ya. sebagainya. Terus yang kedua, eh, sampai hari ini belum ada pihak terkait untuk yang berusaha untuk meneliti Pak ini sebenarnya apa sih Iya, tapak iya, kaki ini. betul. Terus ya dilindungi, mungkin diberi seperti Pagar. ya pagar. Kalau di Prasasti Turian itu kan memang ada pagar, ada cungkupnya. Kalau dulu memang belum ada. Tapi zaman kalau mau tahu sebenarnya Prasasti Turian itu kan ngadepnya harus ke Talok, harusnya Oh, ngadepnya berarti harus ke harus timur. Talok sana. Tapi saat ini kan enggak, Iya, agak menceng gitu. agak menceng, betul. Itu sebenarnya bukan dari Prasasti itu bisa pindah-pindah sendiri, enggak. Iya. Karena dulu itu pernah kerobohan kayu sebenarnya. Oh, Prasasti itu pernah kerobohan kayu. iya. Dan banyak orang yang tahu di sini. Iya. Jadi ketika ada yang ahli yang bicara bahwa Prasasti itu bisa pindah sendiri, enggak, mesti ada tangan-tangan yang memindahkannya kan. Itu mistisnya di sisi Tapi orang sini ya ketawa aja, memang ada kayu roboh. Baru setelah itu dibenahi, ada cungkup, ada Iya, diamankan supaya. Nah ini jangan sampai terjadi lagi. Iya, betul. Kita juga pernah kehilangan Ganesha. Oh iya. Ganesha itu sebenarnya ada, Hmm. tapi ada yang hilang. Ada yang Satu ini masih terawat di kelurahan. di kelurahan, iya. Tapi yang lain hilang. Iya. Sebenarnya kita punya banyak Ganesha harusnya. Iya, itu pernah jadi pembahasan ketika kemarin sama Mas Gogi, Mas, di BWCF itu. Jadi Turen itu kalau kita katakan sebagai pusat pendidikan, bahkan ini sejarah tutur ya Mas ya, di era baru, eranya siapa bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro itu juga pernah ke Turen. Dan kenapa beliau mendirikan Taman siswa? Iya, karena berpandangan dari itu tadi, banyaknya Ganesha di situ. Artinya di sini memang pusat pendidikan gitu. Iya. Nah cuma sayang ya fenomena alam kita kan, ketika anak barang nanti bingung ngarepe. Jadi bergesernya bukan goib, bergesernya itu jenda sireng. Ya, untuk mempertebal rekening masing-masing. Itu jangan sampai ya peninggalan sampai hari ini peninggalan itu ditutupi sama rerumputan. Memang kita sebagai warga ya bisanya seperti itu. Iya, betul. Ya, ini mungkin bisa jadi apa ya istilahnya, masukan terhadap Balai Pelestari Kebudayaan, Mas. Semoga nanti bisa menjadi apa ya, menjadi mobilisasi gerakan kebudayaan ke depan, kira-kira begitu. Ini kan candi di Talang Suko, terus kemudian kayak kemarin yang saya bikin status candi di Sumberayu, kayak gitu-gitu kan eman gitu loh Mas, nggak ada yang rawat. Terus kemudian ketika sudah dipugar nanti pasti ada yang jinda sireng itu mau loh, sing tiba-tiba nyedek dan lain-lain. Ora dipindah, pindah nang omahe. Nah terakhir mungkin Mas, harapan jenengan selain perawatan dan lain-lain tadi, mungkin ada harapan untuk terutama generasi muda Mas, terkait sejarah, terkait ini loh ada prasasti, kira-kira memunculkan ketertarikan pemuda generasi milenial ini gimana? Sebenarnya generasi pemuda itu sudah bagus ya. Kebudayaan hari ini sudah bagus. Cuma sayangnya satu, ketika mau belajar budaya itu selalu berbicara tentang mistisnya dulu. Oke. Saya selalu berpesan kepada generasi muda, mistis itu hanya efek.
Iya, betul. Mistis itu hanya imbas dari sampean cinta terhadap kebudayaan. Tapi intinya kalau kita memang eh, menganggap diri kita cinta terhadap budaya, itu juga harus mempelajari nilai-nilai serta norma-norma yang terkandung dalam budaya tersebut. Sehingga budaya ini benar-benar menjadi, selain menjadi barang peninggalan nenek moyang, juga menjadi ageman bagi kita. Yang paling penting kan itu. Jadi bro, ketika kita ngomong kita punya peninggalan kebudayaan, terus akhirnya kebudayaan itu hanya digaji secara mistis. Iya, betul. Itu bro. Oke. Terus satu lagi, untuk yang terakhir kepada generasi muda, jangan senang lihat film horor. Iya. Ini selalu saya akan bicara di tempat manapun seperti itu, karena film horor itu adalah film yang menjajah sebuah kebudayaan. Semakin sampean sering nonton film horor, sampean akan merasa takut belajar budaya. Punya ketakutan belajar budaya. Iya, itu tadi memang Mas, budaya itu kalau nggak dikaitkan dengan mistis, dikaitkan dengan seni. Jadi wong itu mikirnya budaya itu seni, padahal bukan itu. Yang paling penting itu adalah nilai dan normanya. Ya, nilai dan norma itu. Di sini wong tua-tua ini tujuannya apa? Ya, betul. Amanatnya apa? Itu yang harus kita cari. Bukan mistis aku nang aja rujak beling ya, jadi hanya waktu butuh mau nyentren. Sehingga lupa bahwa di situ ada prasasti yang sekarang masih utuh, yang perlu kita pelajari, perlu kita bukukan. Untuk apa? Untuk spion kita maju ke depan. Seperti itu. Jadi bukan spion ndelok ning mburi, tapi untuk biar hati-hati. Kalau usah balik ke belakang enggak, kita enggak harus kembali ke belakang. Karena hidup itu terus ke depan. Tapi tetap ke depan pun harus berhati-hati. Kalau nggak sepian ya tetap minimal ketabrak uang. Sebelumnya. Oke. Mungkin ada lagi Mas yang mau disampaikan? Ya. Oke. Jadi itu teman-teman Merah Suara Institute. Terima kasih juga kepada Balai Pelestari Budaya karena memberikan fasilitas ini. Semoga Mas yo. Nah, aku harapannya kebudayaan, sejarah, sosial itu bisa berimbas menjadi satu peranata sosial yang baik bagi masa depan, kira-kira begitu. Mungkin itu Mas Adinun, terima kasih ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke, rahayu Mas Adinun. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.